Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Marni, NPM 2017017015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak pada minggu lalu. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Baiklah, yang mana pada pertanyaan pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pengumpulan data non-rutin. Yang pertama bisa kita lihat melalui survei berbasis masyarakat, yang mana upaya kesehatan untuk melakukan penemuan sensus kasus atau masalah kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian diupayakan pemecahan masalahan oleh masyarakat didukung oleh petugas kesehatan. Contohnya kasus penyakit dan kasus kematian ibu hamil. Yang kedua, survei nasional sampel. Pengumpulan data primer dengan memberikan pernyataan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei ini yaitu merupakan metode untuk pengumpulan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Contohnya wawancara individual dan observasi. Dan yang terakhir yaitu rapid assessment atau kajian cepat, yang mana pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kualitatif secara sangat terfokus. Ciri-ciri utama kajian cepat yaitu jarak waktu yang pendek antara pengumpulan data dan penyajian hasil. Contohnya penggunaan metode ini yaitu pengajian terhadap risiko sosial dan penyakit masalah kesehatan. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pemanfaatan data hasil survei sebagai pengumpulan data non-rutin. Yang pertama yaitu mendapatkan data hasil karakteristik kesehatan, yang mana survei yang dilakukan pada suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data tentang karakteristik kesehatan pada penduduk di wilayah tersebut. Data karakteristik kesehatan ini dapat dipergunakan untuk meninjau kondisi kesehatan sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan. Contohnya, berdasarkan survei yang dilakukan, didapatkan angka penderita gizi buruk yang tinggi di daerah pedesaan, sehingga tenaga kesehatan perlu melakukan pencegahan dalam kasus gizi buruk. Dan yang selanjutnya yaitu memonitor dan mengevaluasi ketercapaian indikator kesehatan yang tercantum dalam tujuan kesehatan nasional. Pemanfaatan ini juga dipergunakan dalam mengawasi jalannya program kesehatan, sehingga dapat diketahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada wilayah Kota Padang terkait penyakit hipertensi, dapat dilaksanakan MONEF yang tepat dengan merujuk pada tujuan kesehatan nasional. Yang ketiga yaitu menyediakan data bagi komunitas penelitian kesehatan masyarakat termasuk dosen dan mahasiswa. Hasil survei ini yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan secara ilmiah bagi banyak komunitas dan kalangan, seperti penelitian kesehatan, dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Hasil survei dapat dijadikan acuan untuk peningkatan di bidang kesehatan serta juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya, berdasarkan hasil survei menunjukkan angka COVID-19 yang masih tinggi di wilayah Sumatera Barat, sehingga data tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat untuk meningkatkan promosi kesehatan yang akan dilakukan. Dan pertanyaan terakhir yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh survei nasional yang dilakukan di Indonesia. Metode survei merupakan salah satu sumber data non-rutin, di mana survei merupakan pencatatan terhadap penduduk survei nasional yang sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama, survei kesehatan rumah tangga. Survei ini merupakan pengkajian terhadap rumah tangga dengan pemilihan sampel yang dilakukan secara gabungan antara metode acak dengan metode pemilihan kriteria tertentu atau purposif.
Contohnya survei tentang PHBS dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, survei kesehatan nasional. Survei ini adalah penggabungan dan SKRT, yaitu adanya pengintegrasian secara terpusat dengan Susenas. Susenas diselenggarakan secara bertahap dalam siklus 3 tahunan. Contohnya, survei kesehatan nasional tentang penyakit HIV dan AIDS setiap tahun. Dan yang ketiga, survei pengguna pelayanan kesehatan. Survei pengguna pelayanan kesehatan atau survei pemakai adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat dengan menggunakan pelayanan kesehatan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan. Contohnya, survei terhadap pasien puskesmas atau rumah sakit terkait pelayanan di rumah sakit atau puskesmas. Dan yang keempat yaitu survei demografi kesehatan Indonesia, yang mana maksud yang sama dengan surveillance. Demografi surveillance, sistem surveillance yang bertujuan mengumpulan data transisi kependudukan, status kesehatan, dan transisi sosial secara periodik dalam suatu kurun waktu tertentu. Contohnya Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan pemerintah pada tahun 2014 untuk melakukan survei demografi di wilayah Kabupaten Sleman untuk menghitung angka kesakitan akibat penyakit menular TBC. Dan yang terakhir yaitu survei sosial ekonomi nasional Susenas, yang mana survei atau pencatatan yang dilakukan untuk melihat keadaan sosial dan ekonomi secara menyeluruh di wilayah Indonesia bertujuan untuk menghitung dan membandingkan keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia. Contohnya, survei sosial ekonomi yang dilakukan di Indonesia untuk meninjau keadaan sosial ekonomi secara nasional. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.